Pernahkah kau merasa aneh dengan dunia pengembangan diri? Semakin banyak buku self-improvement yang kau baca, semakin kau merasa hidupmu belum cukup baik. Kita hidup di era optimalisasi manusia, di mana setiap menit harus produktif. Bangun di 4 pagi, mandi air es, bekerja 12 jam sehari, lalu bermeditasi untuk menenangkan kecemasan yang justru diciptakan oleh jadwal itu sendiri. Dunia modern memuja ekstrim. Jika kau bekerja tanpa henti, kau disebut sebagai ambisius. Jika kau beristirahat, kau akan disebut sebagai pemalas. Jika kau tidak menjadi predator di puncak rantai makanan, kau akan dianggap sebagai pecundang yang tidak cukup berusaha. Dunia modern tidak mengenal kata cukup. Ia hanya mengenal kata lebih. Namun, jauh sebelum algoritma YouTube memberitahu kita cara menjadi produktif, seseorang pria dari tanah kuno sudah mencoba menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana seharusnya manusia hidup? Namanya adalah Aristoteles. Dan dalam bukunya yang terkenal, Nicomachean Ethics, ia menulis sesuatu yang mungkin bisa disebut sebagai buku pengembangan diri tertua di dalam sejarah manusia. Namun berbeda dengan buku self-improvement modern yang sering menyuruh kita menjadi manusia super yang tak pernah lelah, Aristoteles justru mengajukan gagasan yang jauh lebih sederhana dan mungkin jauh lebih bijaksana. Tujuan hidup manusia, katanya, bukanlah kesuksesan ekstrem. Tujuan hidup manusia adalah eudaimonia. Kata ini sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Namun bagi Aristoteles, itu bukan sekadar perasaan senang. Eudaimonia bukan rasa bahagia saat makan coklat. Bukan juga rasa senang ketika postinganmu mendapatkan banyak like di Instagram. Eudaimonia adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia berarti human flourishing, keadaan di mana kehidupan manusia berkembang secara utuh, seperti bunga yang mekar dengan sempurna. Namun untuk memahami ini, Aristoteles mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Setiap benda di dunia ini memiliki tujuan. Ia menyebutnya sebagai telos. Telos dari pisau adalah memotong. Pisau yang baik adalah pisau yang tajam. Telos dari mata adalah melihat. Mata yang baik adalah mata yang mampu melihat dengan jelas. Lalu, bagaimana dengan manusia? Apa sebenarnya tujuan kita? Menurut Aristoteles, tujuan manusia bukanlah sekedar hidup lebih lama, bukan pula mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Tujuan manusia adalah hidup dengan akal budi, menggunakan kemampuan berpikir kita untuk menjalani kehidupan yang baik. Dengan kata lain, self-improvement bukan tentang memiliki lebih banyak hal. Self-improvement adalah tentang menjadi manusia yang berfungsi dengan baik. Dan disinilah Aristoteles memperkenalkan salah satu ide paling terkenal dalam sejarah filsafat, yaitu The Golden Mean, atau jalan tengah. Ia mengamati sesuatu yang sangat sederhana, namun mendalam. Hampir semua kekacauan karakter manusia berasal dari dua arah yang sama, yaitu kekurangan ataupun kelebihan. Kebajikan selalu berada di antara keduanya. Ambil contoh keberanian. Jika seseorang terlalu takut mengambil risiko, ia akan menjadi pengecut. Namun, jika seseorang bertindak tanpa berpikir, ia akan menjadi nekat. Keberanian sejati berada di antara keduanya. Keberanian adalah kemampuan mengambil risiko yang diperhitungkan demi sesuatu yang bernilai. Hal yang sama berlaku pada ambisi. Dunia modern menyuruh kita menjadi ambisius tanpa batas, bekerja lebih keras, bangun lebih pagi, dorong diri lebih jauh. Namun ambisi yang tidak terkendali seringkali berakhir pada sesuatu yang sangat familiar di zaman kita, yaitu burnout. Di sisi lain, jika seseorang tidak memiliki ambisi sama sekali, ia akan stagnan. Aristoteles menyebut kebajikan berada di tengah. Ambisi yang tepat, tahu kapan harus menekan gas dan tahu kapan harus menginjak rem. Namun bagian paling radikal dari filsafat Aristoteles adalah kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Menjadi manusia yang baik bukanlah sekedar bakat dari lahir. Ia adalah keterampilan. Sama seperti seseorang yang belajar bermain piano dengan latihan yang berulang. Kita belajar menjadi disiplin melalui tindakan disiplin. Kita belajar menjadi berani melalui tindakan berani. Menariknya,
Apa yang hari ini kita kenal sebagai teori kebiasaan dalam buku seperti Atomic Habits, karya James Clear, sebenarnya memiliki akar yang sangat tua. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Aristoteles sudah memahami bahwa identitas manusia dibentuk oleh kebiasaan. Ia menyebut keadaan ini sebagai heksis, sebuah disposisi permanen dalam jiwa. Jika kau bangun pagi setiap hari selama setahun, kau tidak lagi mencoba bangun pagi. Kau adalah orang yang bangun pagi. Identitasmu berubah melalui tindakanmu. Namun disinilah masalahnya. Tidak ada resep universal untuk menemukan jalan tengah. Apa yang disebut keberanian bagi seorang tentara mungkin berbeda dengan keberanian bagi seorang introvert yang sedang belajar berbicara di depan umum. Karena itulah, Aristoteles memperkenalkan konsep penting lainnya, yaitu phronesis, kebijaksanaan praktis. Phronesis adalah kemampuan untuk membaca situasi kehidupan dan mengetahui titik tengah yang tepat bagi dirimu sendiri. Dan inilah alasan mengapa mengikuti tips influencer secara mentah-mentah seringkali gagal. Karena tidak ada algoritma yang benar-benar memahami hidupmu. Hanya dirimu sendiri yang dapat menjawab pertanyaan itu. Apakah hari ini aku membutuhkan disiplin? Atau justru istirahat? Apakah aku sedang malas? Atau sebenarnya aku sedang mendekati burnout? Mencari jalan tengah adalah perjuangan seumur hidup. Akan ada hari di mana kita jatuh ke jurang kelebihan, dan ada hari di mana kita tenggelam dalam kekurangan. Namun bagi Aristoteles, keindahan hidup bukanlah kesempurnaan. Ia adalah usaha manusia untuk terus menyimbangkan dirinya. Eudaimonia tidak menunggu kita di akhir perjalanan. Ia hadir di dalam setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Jadi, sebelum kau tidur malam ini, coba tanyakan satu hal pada dirimu. Di bagian manakah dalam hidupmu kau terlalu ekstrim? Dan langkah kecil apa yang bisa kau ambil untuk kembali ke tengah?